Shalom, Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Kamis 28 Oktober 2021 dengan judul Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kita baca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam sebuah gubuk di perbatasan Ohio, Amerika Serikat, hidup seorang janda yang sangat miskin bersama anak laki-lakinya yang berusia 18 bulan. Kehidupan mereka sangat tidak mudah. Dalam usia yang masih sangat muda, si anak sudah harus membantu kehidupan keluarganya dengan menebang kayu dan menanami sejengkal tanah dalam hutan dekat rumah mereka. Walaupun demikian, ia selalu menyediakan waktu untuk belajar. Setiap jam ia gunakan untuk belajar dari buku-buku yang dipinjamnya karena tidak mampu membelinya. Ketika berusia 16 tahun, dengan senang hati ia bekerja sebagai seorang penggembala keledai di sepanjang kanal. Tak lama kemudian ia menerima pekerjaan baru sebagai seorang tukang sapu dan membunyikan lonceng di sekolah untuk membiayai sekolahnya. Lalu ia bekerja pada seorang tukang kayu dengan bayaran $1 seminggu. Malam hari bila sedang libur ia bekerja lembur, bahkan ia datang pada hari Sabtu untuk menerima bayaran $1 dan 2 sen. Musim dingin selanjutnya ia mengajar dengan gaji hanya $12 saja. Tak lama kemudian ia belajar di William College dan berhasil lulus dengan gelar cum laude. Ia adalah seorang lawyer dan menjadi senator di bagian negara Ohio tahun 1859 sampai 1861. Kemudian menjadi anggota Kongres Amerika Serikat selama 9 periode. Pada akhirnya sejarah mencatatnya sebagai Presiden Amerika ke-20, yakni James Abraham Garfield. Teladan hidupnya yang merupakan sumber inspirasi bagi siapapun yang memulai kehidupan dari keadaan yang sangat miskin, tetapi menjadi orang yang sangat berhasil di kemudian hari. Saudara sekalian, begitu banyak orang yang mempertanyakan, jika Tuhan itu ada, mengapa Ia membiarkan manusia hidup dalam penderitaan? Roma 8 ayat 28 ini meyakinkan kita bahwa jika hal itu terjadi dalam rencananya, maka tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan-Nya. Kalau kita tidak memahami kenapa cobaan menimpa hidup kita dan bagaimana perjuangan kita menghadapinya bisa mendatangkan kebaikan, maka kita akan terus bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini atau hal itu bisa terjadi. Tetapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab tangannya yang kuat dan perkasa itu selalu menopang kita. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah jalan hidup seseorang. Pemahaman yang salah akan kebenarannya bisa menyebabkan kita kehilangan rencana indah yang sudah disediakannya dalam kehidupan kita. Karena itu, berpeganglah pada janjinya dan janganlah pernah meragukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita, karena rencana kita seringkali bukan rencananya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat di atas menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakkan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti firman Tuhan berkata, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Amin.